Arsenal versus Wolves, waktunya meriam London pangkas jarak. Sederet alasan Arsenal masih bisa jadi juara Liga Inggris 2024-2025. Ingin terus bersaing, Declan Rice desak Arsenal lakukan hal ini. Arsenal versus Wolves, waktunya meriam London pangkas jarak. Pertandingan Wolves versus Arsenal akan berlangsung di Molineux Stadium pada Sabtu pukul 22.00 waktu Indonesia Barat malam ini. Meriam London sendiri selalu mencetak gol dalam 34 pertemuan terakhirnya melawan Wolves di semua kompetisi. Liga Inggris sendiri telah memenangkan 7 pertandingan Liga Inggris terakhir mereka melawan Wolves dan tidak terkalahkan dalam 12 laga secara berturut-turut. Bagi Mikel Arteta, Wolves kini meski tidak menang dalam 4 laga terakhir, namun mereka tetap bermain dengan baik di bawah kepemimpinan Pereira. Dia telah memberikan dampak yang baik pada tim Wolves dan besok akan menjadi pertandingan yang sulit. Jelas Arteta soal Pereira dan Wolves. Sementara itu, menurut analis Opta, probabilitas kemenangan Arsenal jauh lebih besar dibandingkan Wolves, yakni 61,4% berbanding 16,9% milik Wolves. Sementara itu, dalam pertandingan malam ini Arteta pun diprediksi bakal bermain dengan determinasi mengandalkan pemain di sisi sayap. Arsenal sendiri sejauh ini telah mencetak lebih banyak gol dari umpan silang daripada tim lain di Liga Inggris musim ini, yakni berjumlah 11 gol. Apesnya, Wolves adalah tim yang kebobolan gol paling banyak dari umpan silang di Liga Inggris, yakni 10 gol. Lalu mampukah Arsenal memanfaatkan peluang ini untuk memangkas dengan pemuncak klasemen? Sederet alasan Arsenal masih bisa jadi juara Liga Inggris 2024-2025. Pertama, Liverpool bisa mengalami penurunan performa. Arne Slot telah menjalani musim perdananya bersama Liverpool dengan gemilang. Selain memuncaki klasemen Premier League, Liverpool juga mencapai semifinal Carabao Cup putaran keempat FA Cup dan memimpin fase Liga di Liga Champions ini. Namun, performa luar biasa seringkali diikuti dengan tekanan besar. Liverpool bisa saja mengalami penurunan performa di tengah jadwal padat mereka. Pertanyaannya, kapan itu akan terjadi? Arteta sendiri berharap momen tersebut tiba lebih cepat, terutama karena waktu semakin menipis. Ketika itu terjadi, meriam London pun harus siap memanfaatkan kesempatan untuk memangkas jarak di puncak klasemen. Kedua, Arsenal sedang memburu pemain anyar. Sejak musim 2020-2021, Arsenal hanya mendatangkan 4 pemain baru di bursa transfer Januari, dengan 3 diantaranya pada Januari 2023. Jika Arteta ingin mengakhiri puasa Grand Liga selama 21 tahun, mendatangkan 1 atau 2 pemain baru bisa menjadi dorongan besar bagi timnya. Cedera ACL yang dialami oleh Gabriel Jesus melawan Manchester United pun membuatnya harus absen hingga akhir musim. Hal ini meninggalkan Kai Havertz sebagai satu-satunya opsi di lini depan, meskipun perannya lebih sebagai pemain serbaguna daripada penyerang murni. Nama-nama seperti Benjamin Sesko, Evan Ferguson dari Brighton, dan Igor Jesus dari Botafogo telah dikaitkan dengan Arsenal belakangan ini. Namun demikian, semuanya bergantung pada anggaran yang tersedia. Arteta mungkin harus menjual pemain untuk mendanai pembelian pemain baru yang dapat memperkuat peluang Arsenal dalam perburuan gelar. Ketiga, kemenangan di Carabao Cup bisa menjadi pemicu. Sejauh ini satu-satunya trofi yang dimenangkan Arteta bersama Arsenal adalah FA Cup pada musim pertamanya. Namun dengan skuad yang semakin matang, kemenangan di Carabao Cup musim ini bisa menjadi pemicu semangat untuk meraih gelar lain. Meskipun baru kalah 2-0 di leg pertama semifinal melawan Newcastle di Emirates, namun Arsenal masih memiliki peluang mengembalikan keadaan di ST James Park. Jika mereka mampu melakukannya dan memenangkan trofi Carabao Cup, itu bisa menjadi dorongan besar untuk sisa musim ini. Ingin terus bersaing, Declan Rice desak Arsenal lakukan hal ini.
Setelah menang atas lawan mereka di Liga Champions Dinamo Zagreb, Rice mengakui para pemain kini merasakan kurangnya pilihan mereka dalam menyerang. Untuk itulah, Declan Rice mendesak Dewan Direksi klub untuk mendukung manajer Mikel Arteta dalam membeli penyerang baru bulan ini. Namun, meski begitu pemain, mereka tidak mau asal rekrut pemain. Arteta selaku manajer tim menegaskan pemain yang ditantang harus bisa membuat tim menjadi lebih kuat. Pemain manapun tidak harus seseorang yang membuat kami lebih baik dan memiliki pengaruh dalam tim, kata Arteta. Arsenal sendiri saat ini tertinggal 6 poin dari Liverpool yang ada di puncak klasemen Liga Inggris. Jika striker tambahan tak didatangkan, maka sulit untuk meriam London untuk menyalip si merah. Ditambah lagi bursa transfer pada bulan Januari 2025 ini bukan periode mudah untuk mencari pemain baru seperti Arsenal. Alhasil pemain yang ada di bursa transfer biasanya harganya selangit dan menyulitkan bagi klub-klub peminat termasuk Arsenal. Dalam hal ini Arsenal sendiri makin dekat dengan mengamankan tanda tangan Victor Gyökeres setelah menyetujui klausul rilis sebesar 100 juta euro. Striker asal Swedia ini pun dianggap sebagai tambahan penting bagi lini serang Arsenal dalam upaya mereka bersaing di gelar juara Premier League. Gyökeres pun juga memiliki gaya bermain yang dinilai cocok dengan filosofi menyerang cepat yang diterapkan oleh Arteta. Arteta berkonsultasi dengan para pemain tentang rencana transfer Arsenal. Fabio Vieira dipanggil pulang. Pelatih Mikel Arteta mengatakan para pemain Arsenal menyadari perlunya memperkuat skuad mereka dan sedang berbicara dengan mereka tentang kemungkinan gol pada Januari ini. Dia menurut laporan dari Sky Sport, meriam London sedang melakukan negosiasi secara internal dan hati-hati mempertimbangkan opsi penambahan personel di lini serang. Dalam hal ini, pelatih Spanyol itu pun juga mengungkapkan bahwa ia berkonsultasi dengan para pemainnya mengenai kemungkinan kesepakatan untuk lebih memahami gaya bermain, ketahanan menghadapi media dan tekanan pemain tersebut. Sementara itu, bursa transfer Januari ini pun membawa Arteta pada sebuah isyarat akan memanggil kembali gelandang serang senilai 30 juta pound sterling Fabio Vieira. Langkah ini diambil sebagai opsi lebih hemat di bulan Januari. Sebagai informasi, musim ini Vieira sendiri telah tampil 20 kali di semua kompetisi untuk Porto, dengan mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist. Untuk itu, The Gunners berpeluang memulangkannya guna memperkuat lini serang. Arteta pun memberikan petunjuk sebelum pertandingan Liga Champions melawan Dinamo Zagreb pada Kamis 23 Januari dini hari bahwa mereka tengah mempertimbangkan opsi ini. Ada kemungkinan terkait situasi Fabio, kami sedang mengeksplorasi sebuah opsi yang dapat kami lakukan untuk berjaga-jaga jika kami tidak bisa mendapatkan pemain lain, sembari memantau bagaimana cedera pemain kami berkembang dan kapan mereka akan tersedia. Demikianlah kata Arteta dalam konferensi pers pra-pertandingan. Namun demikian, media Portugal O Jogo mengabarkan bahwa Porto bersikeras untuk mempertahankan Vieira hingga masa peminjamannya berakhir pada musim panas mendatang.